Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Dika. Saya dari angkatan 17. Saya adalah asisten praktikum prestasi mesin 2021-2022 dengan modul refrigerasi. Dalam praktikum kita kali ini, kita menggunakan alat dari General Cycle Refrigeration Trainer dari Labtech dengan kode RBA GCR A. Sistem refrigerasi ini adalah jadinya penyerapan kalor dari suatu ruangan ke lingkungan, sehingga temperatur yang ada dalam ruangan lebih rendah daripada yang ada di luar ruangan. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mengetahui proses pendinginan, yang kedua, mengetahui sifat aliran yang berada di diagram isokometri, yang ketiga, memahami parameter yang ada di alat ini. Adapun prinsip kerja dari sistem refrigerasi ini adalah kompresor ini akan menghisap refrigeran yang masuk dengan temperatur yang rendah dan juga tekanan yang rendah, sehingga saat refrigeran masuk ke kompresor, maka kompresor akan mengkompresi refrigeran, sehingga karena terjadi kompresi refrigeran tadi mengakibatkan temperatur refrigeran naik. Kemudian terjadi perbedaan tekanan antara sisi tinggi dan tekanan rendah, sehingga refrigeran dapat mengalir melalui pipa discharge yang warna merah. Lanjutkan ke kondenser. Setelah refrigeran naik ke atas, naik ke kondenser, masuk ke kondenser. Di kondenser akan melakukan kondensasi yang akan mengeluarkan kalor atau panas dari refrigeran, sehingga terjadinya kondensasi akan mengubah bentuk fasa yang dari refrigeran yang awal berbentuk gas menjadi cair. Setelah dikondensasikan, maka refrigeran akan mengalirkan ke katup ekspansi. Nah, sebelum masuk ke evaporator, refrigeran akan masuk ke filter dryer. Filter dryer ini berfungsi untuk menyaring partikel yang halus yang berpotensi untuk mengotori udara dan menyebabkan karat pada komponen. Nah, setelah refrigeran masuk ke katup ekspansi, di katup ekspansi ini akan melakukan pekabutan terhadap refrigeran dengan cara mengatur aliran refrigeran sebelum masuk ke evaporator, sehingga tekanan refrigeran akan menjadi rendah dan fasa akan menjadi gas dengan temperatur yang lebih rendah. Refrigeran sebelum masuk ke kompresor akan melewati akumulator dulu. Nah, di akumulator ini akan memfilter antara cairan dan gas, sehingga nantinya yang masuk ke kompresor hanya tinggal refrigeran yang berupa gas. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke komponen-komponen pada sistem refrigerasi. Sama-sama kita ketahui, pada sistem refrigerasi ini kita memiliki 4 komponen penting. Yang pertama, kompresor. Yang kedua, kondenser. Yang ketiga, katup ekspansi. Yang keempat, evaporator. Oke, selanjutnya masuk ke komponen pendukung. Ada filter dryer, ada akumulator, dan ada manual valve. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke alat ukur. Nah, di sistem refrigerasi ini ada 7 alat ukur. Yang pertama itu adalah pengukur tekanan untuk mengukur tekanan. Yang kedua adalah temperatur untuk mengukur temperatur. Yang ketiga itu adalah sight glass untuk mengukur fasa refrigeran. Yang keempat itu ada pengukur arus listrik atau ammeter. Yang kelima itu ada pengukur voltmeter, pengukur tegangan. Yang keenam ada pengukur flow refrigeran atau laju aliran. Yang ketujuh, trimeter yang gunanya untuk mengukur arus listrik yang dipakai oleh kompresor. Berikutnya, saya akan menjelaskan tata cara menjalankan alat uji sistem refrigerasi yang di belakang kita ini. Yang pertama, pastikan alat uji terhubung dengan arus listrik. Yang kedua, pastikan alat ukur tekanan berada di 60 sampai 70 PSIG. Yang ketiga, pastikan katup manual valve 2, katup manual valve 3, katup manual valve 7, dan katup manual valve 8 dalam keadaan terbuka. Selanjutnya, pastikan ILCB dan MCB dalam keadaan on.
Selanjutnya, pastikan main power dalam keadaan on juga. Evaporator fan switch di-on-kan, kondenser di-on-kan, switch refrigerant flow meter di-on-kan. Selanjutnya, evaporator fan speed kita putar dalam keadaan maksimal, dan kondenser fan speed dalam keadaan maksimal juga. Kita tunggu sampai kompresor berjalan. Alat uji hidup, kita harus menunggu 10 menit sebelum pengambilan data, yang gunanya agar alat uji berjalan dengan konstan. Setelah alat uji berjalan dengan konstan, selanjutnya kita bisa melakukan pengambilan data. Alat ukur pertama bisa kita ambil dari alat ukur tempat tekanan atau suction pressure di PG1, di mana PG1 ini adalah refrigerant masuk kompresor. Di sini kita melihat alat ukur menunjukkan pada angka 20 bar. Oke, untuk pengambilan data kedua, discharge pressure atau PG2. Pada alat ini kita melihat alat uji sudah menunjukkan pada angka 170 PSI. Pengambilan data ketiga, kita mengambil suction temperature atau T1. T1 ini disebut juga sebagai temperatur pada refrigerant masuk kompresor. Bisa kita putar. Nah, di sini indikator menunjukkan angka 28,7. Selanjutnya, untuk data keempat, discharge temperatur atau disebut juga dengan T2. T2 ini adalah temperatur keluar dari kompresor. Kita tinggal memutar knob yang ada di sini ke angka 2. Nah, di sini dapat kita lihat indikator sudah menunjukkan temperaturnya adalah 111,3. Untuk data kelima, kondenser inlet temperatur atau disebut juga dengan T3. T3 di sini adalah temperatur masuk ke kondenser. Kita hanya memutar knob ini ke angka 3. Nah, indikator menunjukkan angka 99,4. Yang data ke-6, kondenser outlet temperatur. Berarti di sini adalah T4. T4 itu adalah refrigerant yang keluar dari kondenser. Knobnya tinggal kita putar ke arah 4. Nah, alat ukur sudah menunjukkan angka 41,9. Oke, data selanjutnya adalah expansion inlet temperatur atau disebut juga dengan T5. T5 ini adalah temperatur sebelum masuk ke katup ekspansi. Tinggal kita akan putar saja ke angka 5. Temperatur menunjukkan 42,0. Untuk pengambilan data ke-8, yaitu evaporator inlet temperatur atau disebut juga sebagai T6. T6 ini adalah di mana refrigerant masuk ke evaporator. Temperatur yang didapat di sini adalah, kita putar ke angka 6, minus 2,5. Data ke-9, evaporator outlet temperatur atau disebut juga dengan T7. T7 ini adalah di mana refrigerant keluar dari evaporator. Nah, tinggal kita putar saja ke T7. Temperatur menunjukkan 28,5. Data selanjutnya, data ke-10 adalah ambient temperatur atau disebut juga sebagai T8. T8 nya adalah udara yang keluar dari evaporator ke seluruh ruangan. Nah, tinggal kita putar slide-nya ke angka T8 26,1. Selanjutnya kita letakkan alat bantu pengukur ruangan di depan evaporator. Tunggu beberapa menit. Nah, alat ukur menunjukkan angka 25,4.
Data ke-14, compressor current consumption atau arus yang digunakan oleh kompresor. Di sini kita menggunakan alat bantu yang disebut dengan sebagai clamp meter. Kita tinggal arahkan panahnya ke arah 600 ampere. Langsung kita lingkari di kabel berwarna merah. Nah, di sini kita mendapatkan 2,1 ampere. Data ke-15, junction line sync glass atau disebut sebagai SG1. Untuk mengetahui fasa yang berada dalam aliran. Nah, di sini kita lihat warnanya adalah hijau. Berarti refrigeran yang masuk pada pengukur alat fasa ini adalah dry atau gas. Data ke-16, liquid line sync glass atau SG2. Di sini kita melihat fasanya adalah dry atau gas. Data ke-17, discharge line sync glass. Nah, di sini alat ukurnya menunjukkan bahwa fasa yang berada di dalam refrigeran ini adalah mix atau campuran, karena warnanya adalah campuran dari hijau dan kuning. Begitulah tata cara pengambilan data pada alat uji sistem refrigerasi ini. Selanjutnya kita akan mematikan alat uji refrigerasi ini. Yang pertama, evaporator fan speed sama condenser fan speed kita kecilkan ke paling minimum. Selanjutnya, temperatur select kita off-kan. Setelah itu, off-kan switch refrigerant flow meter, condenser fan switch, evaporator fan switch. Selanjutnya, main power switch kita off-kan. Dan LCB dan MCB kita off-kan. Data yang kita dapat tadi dapat digunakan untuk menghitung. Yang pertama, panas yang diserap evaporator. Yang kedua, panas yang dibuang kondenser. Yang ketiga, kerja input ke kompresor. Yang keempat, coefficient of performance. Yang kelima, refrigerant capacity. Yang keenam, net refrigerant capacity. Yang ketujuh, energy efficiency ratio. Ke-8, kompresor power input. Yang ke-9, compression ratio. Sekian presentasi dari saya. Semoga video presentasi ini dapat bermanfaat buat kawan-kawan semua. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, dan jangan lupa vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.